Konflik Israel-Hamas kembali memperlihatkan standar ganda barat. Saat Rusia menyerang Ukraina, Barat cepat mengecam, menjatuhkan sanksi, dan menuntut penegakan hukum internasional. Namun, ketika Israel menggempur Gaza dan ribuan warga sipil tewas, responnya jauh lebih lunak. Hak membela diri hanya diberikan kepada Israel, sementara penderitaan Palestina sering diabaikan atau disalahkan pada Hamas. Sikap ini menunjukkan kepentingan geopolitik lebih dominan daripada nilai HAM universal sekaligus meruntuhkan kredibilitas Barat sebagai pembela keadilan global. Pasal terkait Konvensi Jenewa 4, Pasal 27. Pasal ini menetapkan bahwa warga sipil berhak atas penghormatan terhadap pribadi mereka, kehormatan, hak keluarga, keyakinan agama, dan adat istiadat. Mereka harus diperlakukan manusiawi setiap saat dan yang terpenting dilindungi dan segala bentuk kekerasan atau intimidasi. Akta Roma ICC Pasal 8 Kejahatan Perang. Pasal 8 mendefinisikan pembunuhan yang disengaja sebagai kejahatan perang ketika dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa termasuk warga sipil. Perlindungan warga sipil. Hukum humaniter internasional memberikan kerangka komprehensif untuk melindungi warga sipil dari bahaya yang timbul akibat operasi militer. Pasal-pasal terkait Konvensi Jenewa 4, Pasal 49. Pasal ini melarang pemindahan paksa dan deportasi warga sipil dari wilayah pendudukan. Penguasaan pendudukan juga dilarang menempatkan warganya sendiri ke wilayah pendudukan. Protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa Pasal 51 ayat 4 dan 5. Pasal ini memperkuat larangan serangan sembarangan. Ini adalah serangan yang tidak ditunjukkan pada target militer spesifik atau menggunakan metode yang dampaknya tidak dapat dibatasi, sehingga mengenai sasaran sipil. Prinsip proporsionalitas juga ditekankan, yaitu kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan adalah ilegal. Larangan hukuman kolektif. Prinsip ini adalah salah satu pilar fundamental keadilan dalam hukum humaniter internasional, memastikan pertanggungjawaban bersifat individual. Pasal terkait Konvensi Jenewa 4, Pasal 33, Paragraf 1. Pasal ini menyatakan tidak seorang pun dapat dihukum karena suatu pelanggaran yang tidak dilakukan olehnya sendiri. Hukuman kolektif, begitu juga segala tindakan intimidasi atau terorisme dilarang. Masih dilanggar, menyadarkan kita bahwa adanya hukum internasional saja tidak cukup, tapi diperlukan komitmen moral, akuntabilitas, dan kesadaran komunitas internasional untuk melakukannya. Situasi Gaza menjadi cermin bahwa keadilan dan kemanusiaan masih belum tercapai. Tujuan syariat untuk menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta. Intinya, aturan Islam dirancang agar manusia hidup lebih aman, bermartabat, dan seimbang. Kali ini kami bersama Ibu Cindy Fatalia Mustika yang akan menjadi narasumber kami. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami untuk memenuhi tugas agama ini. Untuk pertanyaannya, apa bisa kita silakan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu menilai peran media global dalam menciptakan atau justru membongkar standar ganda atas konflik Gaza? Kalau dulu, yang sama-sama di media global ini, media global kan ternyata tidak hanya di media sosial, tidak media cetak dan lain-lain, cetak tulisan dan lain-lain. Perannya sangat besar, menurut Ibu. Perannya sangat besar. Kenapa? Ibu kemarin ada beberapa baca artikel. Begitu banyak ternyata informasi tentang Gaza yang kita peroleh itu dari sosial media. Justru bukan dari media-media berita besar di dunia barat.
Itu yang menjadi pertanyaan kita, kenapa di media-media barat itu tidak terlalu memberitakan soal Gaza. Padahal kan pelanggaran HAM di Gaza itu luar biasa. Contohnya misalkan dari kelompok yang lain tadi itu tentang ini pelanggaran paling besar di Gaza itu apa sih? Gini sebenarnya, menyentuh masyarakat sipil, anak-anak, wanita, lingkungan pendidikan, lingkungan kesehatan itu sudah diatur di konvensi Jenewa dan itu dalam perang itu tidak boleh. Tapi Israel menyentuh itu dan negara barat seakan menutup mata. Apakah selama ini kita di dunia yang serba cepat, serba teknologi ini, segala informasi itu semuanya dari media sosial, dari media berita? Tetapi balik lagi kita, apakah bisa setiap berita itu kita telah bulat-bulatnya? Tidak, ada berita yang harus kita pilih juga. Tapi Ibu sangat suka ketika, terutama di Indonesia itu salah satu negara Muslim yang besar dan cukup, dan menurut Ibu negara Indonesia, masyarakat Indonesia ini sangat suportif tentang mendukung Palestina ini, tentang Gaza ini, sehingga membuka fakta-fakta tentang Gaza ini. Sedangkan mungkin di negara belahan lain menutup mata tentang itu. Itu menurut Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Menurut Ibu, mahasiswa seperti kami ini apa bisa ikut membantu saudara kami di Palestina? Bisa, tentu sangat bisa. Yang pertama, kalian sebelum masuk di lingkungan akademisi ini juga kalian punya sosial media kan? Semua. Apakah kalian men-share tentang kondisi Palestina dan Gaza? Iya. Itu salah satu. Tanpa kalian, sebelum kalian jadi mahasiswa, sebelum Ibu terlepas dari profesi Ibu juga, Ibu bisa membantu. Peran besar di sosial media. Satu. Yang kedua, ketika kalian jadi mahasiswa, apakah bisa membantu tentang Palestina? Bisa. Penggalangan dana. Ibu kemarin itu ada melihat tahun kemarin waktu lagi ramainya tentang Palestina ini, anak SD didampingi gurunya ini menggalang dana untuk Palestina. Anak SD ini bisa, kenapa kalian tidak bisa? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi Ibu ada menyarankan kalian kan sudah mulai ada di tugas-tugas poster, buat video seperti ini dan lain-lain. Ibu yakin kalian semua bisa menggunakan apa? Bikin poster tentang Palestina dan lain-lain. Satu hasil karya itu tempel di kampus. Itu kalau tadi sudah dari media sosial ya, kan kita secara konvensional ya, secara konvensional. Atau sekarang sudah banyak kafe di bagian sini, sudah banyak kafe. Coba satu kafe itu tempel satu poster di Palestina. Itu kita secara konvensional. Kalau media sosial kan sudah luas, itu sudah bisa kan kalian. Secara konvensional bisa tidak cukup satu kafe itu satu poster tentang Free Palestine. Tujuannya untuk apa? Mengingatkan anak muda atau yang pertengahan atau yang tua sekalipun ketika ke kafe itu melihat Palestina. Ini. Tuh yang ketiga, yang keempat, ini kan sudah masuk di ruang akademisi. Kalau tugas Ibu misalkan profesi dosen kan, terutama di mata kuliah Pancasila kan Ibu mau ajarin mata kuliah Pancasila. Tadi Ibu juga ngomong di teman kalian sifat dasar semua bisa punya agama. Ini kan di mata kuliah agama ini kan, semua bisa punya agama tapi bisa tidak mengimplementasikan nilai-nilai agama yang diajarkan. Semua orang bisa jadi manusia, kita manusia, tapi kita punya tidak sifat kemanusiaan itu. Nah, ini kan mata kuliah agama ya kan. Nah, itu kalau dari sisi jadi dosen itu untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana sifat-sifat dasar menjadi manusia yang baik itu seperti apa sih? Oh, tidak menyakiti orang dan lain-lain. Oh, tidak membunuh orang. Oh, tidak melanggar aturan dan lain-lain. Itu. Lalu dari sisi kalian sudah jadi mahasiswa di semester 1 masih 4 tahun perjalanan, kalian bisa menulis. Menulis itu tidak harus dalam jurnal dan lain-lain. Kalian bisa menulis. Sekarang itu di media teknologi berbeda sudah zaman dulu itu kalian kalau mau menulis itu kirim ke koran. Sekarang kalian punya sosmed, punya media, blog sih ada nggak ya? Nah, coba nanti dicek. Atau banyak media-media yang bisa kalian mengutarakan pendapat kalian, argumen kalian dan lain-lain selama memiliki etika penulisan yang baik. Itu sih menurut Ibu. Ada beberapa yang bisa kalian, banyak yang bisa kalian lakukan dari penggalangan dana bisa, atau bahkan yang poster tadi juga bisa menulis dan bisa. Jadi banyak sebenarnya yang kita lakukan, yang pertama kita punya
melihat atau mencoba perlahan-lahan menghentikan. Sebetulnya banyak kan sudah tentang pandangan tentang Israel ini bukan dalam tentang Israel sebenarnya. Contohnya gini deh, ternyata terkadang masyarakat dunia barat itu seakan-akan ibu sampai maaf seakan-akan agak menutup mata dengan Gaza ini karena ada kepentingan dengan negara besar dalam Israel itu yang perlu dilihat. Pengaruhnya besar kan, dolar negara tersebut naik, pusing nggak dia? Nah, itu balik lagi nanti di pelajaran nanti kalian itu ada negara maju, negara berkembang, dan negara belum berkembang. Nah, negara belum berkembang dan negara berkembang ini membutuhkan negara maju. Kalau kita membutuhkan orang kan berarti kita harus menurut. Nah, itu kan dari segi politik, dari segi ekonomi yang ada negara-negara itu banyak yang cukup menutup mata tentang Gaza. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya, sangat menjawabkan kami. Itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Saya melihat bahwa konflik Gaza bikin kita menilai ulang apakah dunia benar-benar menghargai hak hidup tanpa diskriminasi. Bagi saya, Gaza menunjukkan bahwa kemanusiaan belum ditegakkan dengan adil. Hak hidup warga sipil sering diabaikan, sementara dunia memakai standar ganda. Dalam Islam dan hukum internasional, membunuh orang tidak bersalah jelas dilarang. Karena itu, membela Gaza berarti membela nilai kemanusiaan. Pesan moralnya, keadilan untuk Gaza adalah keadilan untuk dunia. Gaza adalah pengingat menyakitkan bahwa kemanusiaan sedang diuji, karena banyak penduduk sipil, termasuk anak-anak, hidup dalam penderitaan. Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip humaniter, Israel telah melanggar prinsip-prinsip. Israel telah melanggar prinsip pelanggaran menyebabkan rumah berlebih, di mana Israel secara sadar menyerang Palestina menggunakan senjata kimia, yaitu bom fosfor putih. Padahal bom fosfor putih telah dilarang penggunaannya di dalam perang menurut hukum internasional. Israel dinilai melanggar prinsip pembedaan karena melakukan penyerangan terhadap Palestina tidak hanya pada kombatan tetapi juga pada non-kombatan. Penyiksaan terhadap tawanan perang oleh Israel adalah bentuk pelanggaran prinsip manusiawi di mana tahanan perang harusnya dilindungi, seperti yang tertera pada Konvensi Jenewa 3 tahun 1914. Gaza mengajarkan kita bahwa setiap nyawa adalah berharga, dan penderitaan mereka adalah panggilan bagi kita untuk menjaga kemanusiaan.